Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu sekalian yang terkasih. Selamat pagi, selamat datang di doa pagi Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Mari pada kesempatan pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, untuk mengucap syukur atas segala apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-menunggu. Kami mau datang padamu Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami. Kami mau bersujud di kaki-Mu Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Ampuni segala ketidaktepatan kami Tuhan, kadang kami mengecewakan hati-Mu. Bapa, tilikilah hati kami, jamahlah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu dekat dengan-Mu, kami ingin duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan-Mu, meninggikan nama-Mu dalam setiap detak jantung kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Demikianlah hidup kami ya Tuhan, ada di tangan-Mu. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa kami di surga, datanglah kerajaan-Mu di bumi. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Meninggikan nama-Mu Tuhan dalam setiap nafasku Tuhan. Kami mau datang padamu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan dalam setiap waktuku, segenap hidupku. Meninggikan nama-Mu Tuhan. Bapa kami di surga, Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama
junjungan kami, juru selamat kami, penebus dosa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik, sangat baik di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apabila kita mempunyai pokok-pokok doa, mari pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Dengarlah seruan hati kami Tuhan. Engkau lawat kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau maha mendengar. Tangan-Mu tidak pernah terlambat untuk menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, yang menaruh harapan kepadamu. Karena kami sangat mengandalkan Engkau Tuhan di tengah dunia yang begitu jahat. Kami percaya Tuhan, penyertaan tangan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau,
tiada seperti Engkau. Kami memuji-Mu Tuhan, tiada seperti Engkau. Engkau Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau ajaib Tuhan, kami bersyukur. Seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, di pagi hari begini memang adalah waktu yang paling cocok untuk kita semua untuk mendengarkan pesan Tuhan dengan fokus dan tenang. Apalagi kalau saudara bangun tidur dan sehat sekali, ya. Tetapi apapun keadaan kita, firman Tuhan itu menyehatkan jiwa kita. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami selalu mengucap syukur setiap kali kami di dalam hidup ini, setiap saat Tuhan. Biarlah di umur kami ini, di sisa umur kami berapapun, kami boleh semakin dekat dengan Tuhan, semakin hidup benar dan semakin menjadi berkat bagi sekeliling kami. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang ketaatan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada firman-Nya, itu tidak populer, saudara. Yang membuat kita malah dijauhi orang. Ya. Tapi sebelum itu kita baca dulu Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia.
Ini nasihat untuk kita semua. Jadi kita harus lebih taat kepada Tuhan dibanding manusia, siapapun manusia itu. Ya. Nah, ini latar konteksnya ayat ini, Kisah Rasul pasal 5 ini. Ketika para rasul baru saja dipenjarakan karena memberitakan Injil Tuhan Yesus. Padahal mereka bukan kriminal, tapi dianggap pengacau oleh penguasa agama. Ketika diperintah untuk berhenti memberitakan nama Tuhan Yesus, mereka justru berkata dengan penuh keberanian, kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Demikian juga kita semua, saudara. Kalau kita ingin memberitakan kebenaran, apapun risikonya kita harus ambil. Apapun akibatnya, saudara. Dibenci dengan banyak orang, dicap sebagai tidak taat kepada atasan, tidak setia kawan, tidak hormat pada orang yang lebih tua, dan sebagainya. Tapi kalau dibandingkan dengan Tuhan, kita harus lebih taat kepada Tuhan dibanding manusia. Ya, meskipun kita harus tetap sopan terhadap manusia siapapun, kan begitu ya. Jadi ini bukan artinya memberontak loh, saudara. Saudara harus ingat benar-benar, yang kita utamakan adalah Tuhan. Bukan karena kita mau memberontak terhadap manusia, tidak. Tapi Tuhan memang yang paling tinggi dalam hidup kita. Yang tertinggi, yang prioritas tertinggi. Itu artinya jika kita menyembah Tuhan. Kalau kita lebih takut pada manusia, artinya kita menyembah manusia itu dibandingkan Tuhan. Ya, jadi ini bukan berarti pemberontakan jika kita menolak untuk taat kepada manusia jika dibandingkan Tuhan. Bukan, itu bukan pemberontakan. Memang seharusnya demikian. Ya. Jadi kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Ini ketaatan yang benar, ya, yang tidak kompromi dengan siapapun. Jadi kalau kita renungkan, di dunia ini kan banyak sekali beragam pola pikir. Tapi ketaatan kepada Tuhan bisa membuat kita menjadi minoritas, bahkan dimusuhi oleh saudara sendiri. Dikatakan tidak setia dan sebagainya, saudara. Ya. Jadi meskipun tidak banyak orang yang suka sama kita kalau kita mengatakan kebenaran, tapi itulah ketaatan yang benar. Mengangkat Tuhan di posisi paling tinggi dalam hidup kita. Keputusan kita haruslah prioritas kita karena Tuhan. Jangan gak enak dengan manusia, harus hormat terhadap orang yang lebih tua, tapi tidak hormat sama Tuhan. Nah ini, saudara, ya. Jadi kita memilih Tuhan, kadang-kadang kita ditinggalkan banyak orang, sehingga kita seolah-olah hidup dalam kesunyian. Bahkan sekeliling kita tidak mau dekat kita karena berbeda pendapat. Ya nggak apa-apa, tapi itulah ketaatan yang benar. Makanya ketaatan yang benar itu butuh keberanian. Untuk apa? Meninggalkan siapapun. Kalau untuk Tuhan, ketika kita mengatakan tidak terhadap korupsi, padahal semua melakukan korupsi, kan jadi orang aneh, saudara. Dianggap aneh dan tidak didekati, dimusuhi bahkan. Tapi itulah ketaatan yang benar. Ya, tetap rendah hati meskipun dihina, meskipun dikata-katain macam-macam. Tapi kalau kita meninggikan Tuhan, taat kepada Tuhan, meskipun itu tidak populer, meskipun itu mendatangkan cacian bagi kita, tidak masalah. Karena kita harus bayar harga ketika kita hidup dan kita memilih Tuhan. Jadi ketaatan itu bukan didorong oleh perasaan, tapi didorong oleh motivasi yang benar, oleh kasih kita terhadap Tuhan. Ya, seperti Tuhan Yesus yang taat mati, yang rela dicaci maki orang-orang, dihukum, bahkan dihukum mati dengan salib, padahal ia tidak bersalah. Ya, jadi ketaatan seperti ini adalah ketaatan yang benar, di mana ketaatan kita itu mengungkapkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita taat terhadap Tuhan, berarti kita memang murid Tuhan, anak Allah.
Kalau kita lebih taat kepada manusia, berarti kita murid manusia itu, bukan murid Tuhan. Jika manusia itu tidak menundukkan diri pada kehendak Tuhan, kan begitu. Hidup ini kan pilihan, saudara. Makanya seseorang bisa dilihat dia taat kepada siapa ya. Nah, itu Tuhannya dia berarti. Ada orang yang taat kepada orang tuanya tapi meninggalkan Tuhan. Berarti Tuhannya orang tuanya itu. Ada orang yang taat kepada istrinya, tidak mau ke gereja. Berarti Tuhannya istrinya itu. Lebih memprioritaskan. Gitu, ya. Ada orang yang taat kepada gembalanya, meskipun gembalanya salah. Nah, berarti Tuhannya mereka itu gembalanya. Padahal gembala itu tidak sesuai dengan firman Tuhan misalnya. Nah, disinilah kita tahu siapa kita sebenarnya. Jika kita taat mutlak kepada Tuhan, kita benar-benar murid Tuhan Yesus. Gitu ya. Makanya tidak seorang pun bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kata firman Tuhan. Sebab jika demikian, maka tidak mungkin ia akan mengasihi yang satu dengan yang lain itu sama. Tidak mungkin. Pasti lebih mengasihi yang satu dibanding yang lain. Kan begitu ya. Jadi ketaatan ini diperlukan dalam segala hal. Misalnya saudara ada dalam suatu tim, apa misalnya? Musik. Saudara harus taat kepada nada-nada yang kita mainkan bersama. Jika tidak, saudara jadi pengacau di situ. Ya. Nah, kita harus taat kepada Tuhan karena Tuhanlah yang menghendaki semuanya ini terjadi. Jika tidak, maka kita sebenarnya adalah seorang pemberontak, saudara. Ya. Coba kita tanya diri sendiri. Apakah keputusan yang kulakukan dari hari ke hari itu lebih menyenangkan manusia atau lebih menyenangkan Tuhan? Coba ditanya diri sendiri ya. Jangan tidak berakal budi. Ditanya diri sendiri dengan jujur. Kalau aku melakukan sesuatu, apakah itu dalam rangka menyenangkan Tuhan atau menyenangkan sesama manusia? Atau bahkan menyenangkan diri sendiri karena emosi, iri hati, sombong, tidak suka. Disitulah kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Dari ketaatan kita. Taat kepada siapa? Ada orang yang tidak taat kepada siapa-siapa. Ia hanya mementingkan uang. Berarti Tuhannya adalah mamonnya itu. Ya, begitu ya saudara ya. Jika kita benar-benar taat kepada Tuhan, dengan segala risikonya, kita harus berani ambil risiko. Bayar harga. Jangan sampai kita kompromi. Tidak mengutamakan Tuhan karena tidak enak hati kepada sesama. Tidak enak hati kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada pasangan hidup kita. Lalu Tuhan dikorbankan. Artinya itu tidak taat kepada Tuhan. Artinya itu ia punya berhala. Ya, begitu saudara. Jadi ketaatan itu yang benar memang akan menimbulkan risiko, tapi kita harus bayar harga. Jangan takut saudara, dimusuhin seluruh dunia juga nggak masalah, asal jangan dimusuhi oleh Tuhan. Kita taat saja apapun risikonya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, biarlah kami belajar taat sampai nanti menutup mata. Kami mau bayar harga Tuhan. Dalam ketaatan kami banyak orang justru tidak suka. Biarlah Tuhan jamah hati mereka sehingga mereka boleh mengerti dan mereka bertobat lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Terima kasih Gereja GMM. Kau pakai terus Tuhan secara luar biasa. Terima kasih, kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.